Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Emaro. Hai, kembali lagi di acara Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Emaro. Saya Jason, hari ini akan membawakan topik mengenai mesin printer dan scanner. Di tengah pandemi ini tentu banyak yang berubah, mulai dari cara kerja, lifestyle, kebiasaan, hingga sistem pekerjaan kita. Namun sebelumnya pernah terbayangkan nggak sih, peralatan-peralatan di kantor, apakah memerlukan perawatan juga, karena sudah ditinggalkan begitu lama, dan bagaimana agar kondisinya tetap prima ketika nanti kembali bekerja. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai jenis, tips, rekomendasi, serta perawatan mesin printer dan scanner langsung dengan pakarnya. Nah, kita akan mengupas tuntas mengenai jenis, rekomendasi, tren, serta tips perawatan printer dan scanner bersama langsung dengan para pakarnya. Kita sambut aja Bapak Susanto. Halo, Hai. Bapak Santo. Halo, Sebagai Product Manager, dan juga Ibu Sylvia. Halo. Ya, Ibu Sylvia sebagai Scanner Product Manager dari Brother Indonesia. Ya, betul. Ya. Jadi gimana, apa kabar, Pak, Bu? Baik, Pak. Baik. Lagi WFH ya? Pak Jason sendiri gimana nih kabarnya nih? Baik, sehat. Baik ya, oke. Iya, kita dari Brother udah WFH dari April awal, akhir Maret ya atau ya kayaknya ya. Yes, betul. Kita ngikutin dan kita ntar balik kantor lagi setelah PSBB selesai. Ya, Kalau tidak diperpanjang tanggal 26. tapi kalau dari kita sih harapannya jangan diperpanjang lah ya. Dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir, cepat berlalu dan kita bisa kembali ke aktivitas kita normal kembali. Dan juga tentunya untuk teman-teman semua yang lagi nonton biar selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Karena udah bosan juga nih di rumah terus. Oke nih Pak, biar nggak lama-lama lagi, jadi kita langsung akan membahas mengenai printer. Yes, boleh Pak. Di pasaran sendiri banyak beredar jenis-jenis printer yang berbeda, seperti laserjet, inkjet, mono. Nah, itu apa sih Pak bedanya? Sebenarnya kalau printer sendiri banyak jenisnya ya, baik yang pertama ada printer buat dokumen, untuk mencetak dokumen-dokumen, terus juga ada yang namanya 3D printer dan yang lain-lain. Tapi sekarang kita fokusnya ke dokumen dulu ya. Untuk dokumen sendiri sebenarnya biasanya ada dua kategori. Yang pertama laser printer dan yang kedua adalah inkjet printer. Ya kita mengerti sih, maksudnya kalau di umum kan selalu ngomongnya ada, oh saya mau printer yang pakai tinta, saya mau printer yang pakai toner dan yang lain-lain. Nah sebenarnya kategori itu ada dua secara umum, secara garis besar. Yang pertama laser printer dan yang kedua adalah inkjet printer. Yang membedakannya apa? Nah kebetulan nih, saya di rumah juga ada printer, ya ada printernya tentunya Brother. Jadi yang membedakan yang pertama kalau inkjet yang paling basic itu adalah dari segi consumables-nya atau segi tintanya. Kalau inkjet biasa dikenal dengan menggunakan yang namanya cartridge. Ya, jadi bentuknya kecil nih. Ini tinta consumables-nya. Ini bentuknya cartridge. Dan sekarang juga banyak inkjet printer yang tidak menggunakan cartridge. Jadi ada dua. Yang pertama menggunakan cartridge dan yang kedua itu menggunakan botolan. Kadang suka ngeliat kan ada printer yang isi tintanya pakai botol. Nah itu kita bilangnya adalah teknologi ink tank atau infus tapi original dari pabrikannya. Jadi yang pertama basicnya adalah tintanya, inkjet menggunakan cartridge ya, ataupun yang sekarang pakai botolan. Kalau laser biasanya basically pakai yang namanya toner. Jadi ini consumables-nya namanya toner, bukan tinta. Bukan cartridge tapi namanya toner ya, jadi itu dari segi consumables-nya. Yang kedua yang membedakan adalah sistem kerjanya. Yang pertama kalau untuk inkjet cara kerjanya itu dia pakai print head ya, jadi waktu kita cetak dokumen, waktu kita ngeprint dokumen, let's say lah kita mau ngeprint dokumen ya, kita ada kertas, kita mau ngeprint dokumen, maka waktu proses cetak dimulai dia ada print head yang bekerja. Dia akan goyang-goyang istilah kata sampai dokumen ini keluar ataupun tercetak. Sedangkan laser, karena dari segi pakai toner, maka sistem kerjanya waktu dia mencetak, dia akan menyemprotkan. Ya, dia sistemnya akan menyemprotkan. Oh, saya lupa mention di awal bahwa kalau laser, ya kalau pakai toner ini,
di dalamnya ini bubuk. Ya, di dalamnya ini bubuk. Sedangkan kalau inkjet cartridge ataupun yang tadi botol atau ink tank itu dalamnya cairan. Ya, jadi sehingga ini menggunakan printhead, sedangkan kalau laser toner tadi menggunakan sistem bubuk waktu cetak keluar. Jadi makanya rata-rata laser printer itu lebih cepat kerjanya atau lebih cepat cara mencetaknya karena sistemnya semprot. Ya, itu sih secara basic garis besar ada inkjet, ada laser printer ya, dan juga beda dari sistem powernya, power consumption-nya atau electricity-nya, di mana inkjet itu lebih rendah daya konsumsinya daripada laser. Karena laser secara device juga lebih besar, normalnya lebih besar daripada inkjet. Dan secara speed laser lebih cepat daripada inkjet. Ya, karena tadi sistemnya penyemprotan cepat prosesnya. Itu secara garis besarnya. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, thank you. Secara garis besar masyarakat juga ditawarkan dengan LaserJet, which is dengan cara kerja yang lebih cepat. Mungkin bukan LaserJet kali. Biasa kalau LaserJet itu mengacu kepada brand tertentu. Oh iya. Laser, ya laser, teknologi laser ya. Teknologi laser dan juga teknologi inkjet. Oke. Ternyata banyak ya Pak tipe-tipenya ini ya, tapi secara garis besar itu perbedaannya lebih banyak dari segi tinta, cara kerja, Betul. kecepatannya ya. Betul, kecepatan dan yang lain-lainnya. Oke, menurut Bapak sendiri di zaman digitalisasi ini nih, terutama di Indonesia, ini perkembangan tren printer sendiri di Indonesia gimana ya Pak? Wah, ini juga banyak pertanyaan sih yang sering ditanyakan mengenai printer, karena kita tahu beberapa tahun belakangan ini kita selalu selalu didengung-dengungkan yang namanya digitalisasi. Ya, kita terima apapun lebih prefer pakai email ataupun soft copy daripada hard copy. Tapi tidak bisa dipungkiri, walaupun di era digitalisasi ini printer itu marketnya masih cukup besar di Indonesia. Ya, masih cukup besar. Bahkan dari data yang saya punya di tahun 2019, kalau kita bicara printer A4 only ya, yang bisa cetak sampai dengan ukuran A4 kertasnya, ya, A4 kertasnya itu lebih dari 1,8 juta printer. 1 tahun ya, lebih dari 1,8 juta printer. Fantastis ya. Baik itu inkjet ataupun laser digabung jadi satu. Ya, jadi pasarnya itu marketnya cukup besar. Kenapa? Karena banyak sekali, atau kalau di kantoran ya beberapa departemen itu masih membutuhkan yang namanya hard copy. Hard copy daripada soft copy. Contoh, saya masih banyak juga kantor-kantor yang kayak finance-nya itu membutuhkan hard copy untuk proses claim. Terus habis itu kita juga bisa melihat bahwa kayak marketing, ya bagian marketing, dia ada desain apa-apa, dia kan harus cetak buat approval dan yang lain-lainnya. Itu kan lebih enak secara kertas. Ya, dan juga kalau kita lagi kerja, kita terima pekerjaan, kadang lebih enak ceknya dari hard copy. Kenapa? Bisa langsung dicoret-coret. Bener ya? Kita langsung coret-coret, kita langsung silang, oh salah nih, ini harus dibenerin, kita kasih highlight dan yang lain-lain. Jadi market printer masih cukup besar di Indonesia. Terutama invoice juga masih banyak dokumen yang diperlukan di Indonesia ya. Betul. Nah, kalau di kondisi sekarang nih Pak, terutama di PSBB seperti ini, apakah ada perubahan tren printer? Masa PSBB ini tren printer secara perubahan pasti ada ya. Maksudnya perubahan trennya adalah biasa kalau kita cetak di kantor, kita berubah cetak di rumah seperti itu ya. Atau kalau anak-anak sekolahan, biasa kalau di sekolah tidak cetak karena kan pakai buku, bener ya, udah terima buku yang lain-lain. Dan sekarang kalau di rumah bagi anak sekolah tetap mendapatkan tugas dari sekolah, mereka cetak di rumah. Jadi secara tren memang berubah dari yang beberapa orang yang dulunya tidak mencetak menjadi mencetak, atau beberapa orang yang dulunya mencetak menjadi tidak mencetak karena satu dan yang lain hal. Tapi kalau secara overall memang secara PSBB ini penjualan pasti turun. Ya, secara penjualan kita pasti turun
drop karena kan banyak toko-toko yang tidak buka atau beberapa kota kan mobilitasnya terganggu, tidak punya mobilitas seperti normalnya. Tapi permintaan printer khusus untuk rumahan naik. Ya, cukup naik signifikan. Jadi dari beberapa rumah, banyak rumah, mungkin dari rumah yang tidak punya printer, tapi karena dengan kondisi saat ini mau tidak mau dipaksakan untuk punya printer. Tadi yang saya katakan untuk cetak tugas sekolah ataupun yang lain-lain seperti itu. Nah, gitu. Untuk printer di rumah sendiri nih, katanya kan volumenya trennya sedang naik nih ya Pak. Yes, betul. Bapak ada rekomendasi printer dari Brother sendiri nggak untuk printer yang cocok digunakan di rumah ya, terutama di PSBB seperti ini ya? Biasanya yang pasti untuk cocok di rumah, satu dari segi harga tanpa dipungkiri ya, apalagi untuk di rumah nih, apalagi untuk di rumah pasti kan kita concernnya adalah cost, kita concernnya adalah harga gitu ya. Kalau dari Brother sendiri, kita lebih merekomendasikan kalau memang itu penggunaannya adalah khusus untuk di rumah, ya untuk kegiatan sehari-hari, aktivitas yang ada di rumah, itu lebih prefer inkjet printer. Ya, tadi kan ada printer, kan ada laser printer, ada inkjet printer. Kenapa sih inkjet printer? Ya, kenapa sih inkjet printer? Yang pertama, consumption dari listriknya itu lebih rendah dibandingkan laser. Ya, itu kan cocok banget buat di rumah tangga kan, pasti elektrisitas yang rendah. Terus yang kedua adalah dari segi harga printer itu sendiri. Ya, rata-rata printer untuk inkjet itu harganya lebih terjangkau daripada laser printer. Ya, jadi inkjet printer, terus pastinya yang mempunyai fungsi ganda. Fungsi ganda itu maksudnya apa? Ini printer itu kita ada yang punya printer itu ada yang dikhususkan untuk cetak saja, jadi maksudnya punya fungsinya ya. Printer itu ada yang punya fungsi cetak, terus ada yang punya fungsi ganda. Maksudnya apa? Kalau punya fungsi cetak, jadi printer tersebut memang untuk cetak saja, untuk ngeprint saja, tidak bisa melakukan yang lain-lain. Tapi ada juga printer yang mempunyai fungsi ganda, bisa melakukan print, bisa melakukan scan, bisa melakukan fotokopi. Ya, bahkan ada yang bisa melakukan fax. Jadi satu mesin bisa melakukan fungsi-fungsi seperti itu. Ya, apalagi kalau di rumah lebih cocoknya adalah inkjet yang multifunction tentunya. Ya, jadi yang multifunction yang bisa melakukan scan, bisa melakukan fotokopi, bisa juga melakukan proses cetak. Ya. Terus di samping itu, kalau tidak kalah penting, WiFi, konektivitas. Ya, betul ya, konektivitas ya. Karena printer juga kalau di rumah kan suka dipakai rame-rame. Ya, misalnya saya punya printer di rumah. Ya, printer saya juga WiFi, ada WiFi-nya. Nah, istri saya, ya karena sekarang kan anak sekolah, ya. Banyak tugas sekolah. Istri saya kadang juga mau pakai printer. Jadi dengan adanya fitur WiFi ini memudahkan sekali dia. Ya, saya taruh printer di lantai 2, kita mau cetak dari lantai 3 bisa, dari lantai 1 bisa. Jadi punya konektivitas. Ya, jadi yang pertama yang kita sarankan adalah inkjet printer, pastinya bisa melakukan fungsi ganda, jadi biar bisa sekaligus ya dengan harga yang terjangkau. Terus kalau bisa kita pilih yang punya konektivitas yang memudahkan kita. Ya, kan lebih mudah kalau pakai WiFi seperti itu. Dan juga dari segi consumables-nya. Nah, ini penting nih, dari segi consumables-nya, harga tintanya, apalagi kita pakai di rumah, tentunya kita juga mau bukan hanya mesinnya yang affordable atau terjangkau, tapi kita juga mau yang tintanya itu terjangkau. Ya. Apalagi sekarang kan untuk inkjet sendiri kita punya yang namanya inktank. Ya, inktank, di mana satu botol tinta, saya bicara untuk hitam putih ya, satu botol tinta hitam putih itu bisa mencetak sampai dengan 6.500 halaman. Jadi kan saving cost banget. Jadi punya printer, punya satu tinta aja, satu set tinta itu bisa cukup berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa perlu repeat terus. Ya karena tintanya banyak, misalnya botol. Ya dan juga Brother, setiap kita beli printer, di kemasannya, di dalam boxnya itu sudah masuk satu set tinta. Ya, jadi untuk awal tidak perlu beli tinta, beli mesinnya saja sudah termasuk. Jadi lebih ekonomis. Ya, itu sih buat di rumah, mostly inkjet printer, print scan copy dengan konektivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dari user. Oke, berarti
di rumah itu untuk yang consumables-nya oke, harganya, lalu juga investment Betul. mahal, multifungsi, yang terutama comfort ya Pak, tadi dari sisi connectivity. Yes. Dari lantai 3, printernya kalau Betul. ditekan, dia tinggal hanya klik gitu ya. Iya betul. Soalnya bayangin aja kalau printer kita masih pakai kabel, contoh nggak ada wifi ya. Ya. Kita mau ngeprint, kita harus buka laptop kita. Ya, kita Iya. harus buka PC kita ke printer, kita colok dulu. Ya, sedangkan kalau kita punya wifi, contoh printer ditaruh di lantai 1, kita stay di lantai 2. Ya, contoh kita stay lantai 2. Kita print aja dari lantai 2. Terus kebetulan anak kita di lantai 1, kita tinggal minta sama anak kita, ambil deh langsung di printer. Jadi orang tuanya tidak perlu turun untuk ngambil kertasnya kembali. Jadi lebih cepat lah prosesnya. Selama connect ke wifi, itu dari HP juga bisa ya Pak ya? Bisa, betul. Kita bisa langsung dari handphone, bahkan bukan hanya cetak yang kita bisa langsung dari handphone, tapi kalau kita punya dokumen, ya let's say kita punya dokumen, ya kita punya dokumen ini, kita scan, itu bisa langsung masuk ke smartphone kita juga. Oh, wow. Ya, jadi tidak perlu dipindahi atau tidak perlu dipindahkan ke laptop baru dikirim, tapi bisa langsung masuk ke handphone kita. Gitu Pak. Oke. Ya. Kalau untuk menurut Bapak nih, kira-kira rekomendasi printer seperti apa sih yang cocok untuk perkantoran nih? Kan biasanya mereka load cetaknya itu kan cukup banyak, tapi at the same time juga mau menekankan cost efficiency. Betul. Ya. Nah, oke, kalau tadi kan kita bicara rumah, kalau kantor sendiri sebenarnya kita melihat kebutuhan lagi nih dari masing-masing kantor tersebut. Mereka cetaknya banyak atau tidak? Karena beda kantor kan beda pencetakan ya. Ada yang melakukan proses print banyak, ada yang melakukan proses print cepat. Dan kita juga harus melihat bahwa mereka butuh seberapa cepat printer. Ya, maksudnya seberapa cepat printer itu dapat bekerja. Seberapa cepat printer itu dapat mencetak dalam waktu sekian lama, atau dalam waktu 1 menit berapa lembar sih yang dicetak. Cuma rata-rata printer yang ada di kantor itu biasa menggunakan laser printer. Oke. Karena tadi lebih cepat. Ya, prosesnya itu lebih cepat, dan tanpa dipungkiri bahwa salah satu cost sebenarnya dalam kantor itu adalah cost printer atau cost cetak. Ya, cost cetak lah saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita bilang cost print atau cost cetak, kita bukan hanya berbicara tentang harga printernya, kita bukan hanya bicara segi harga consumables-nya, tapi kita juga berbicara dari segi kertas, ya, karena kita cetak kan pasti pakai kertas kan. Nah, kertas juga harus dihitung masuk seperti sana. Makanya direkomendasikan untuk kantor kalau bisa menggunakan printer yang sudah duplex, atau bisa melakukan proses cetak waktu kita ngeprint, kita bisa bolak-balik, jadi saving kertas juga. Ya, jadi bisa saving kertas juga. Dan tanpa dipungkiri juga di kantor itu biasa kita punya printer, kita bukan hanya untuk mencetak dokumen kantor. Ya, maksudnya adalah kita kadang juga suka mencetak dokumen-dokumen rumah, atau contoh tugas sekolah kita cetak di kantor. Bahkan dalam tanda kutip, kita kadang suka cetak CV sendiri loh di kantor untuk apply di kantor lain, bener ya? Nah, itu kan ya Pak. Ya, itu kan tidak tracing kan, tidak ke tracing seperti itu. Dan bahkan satu orang bisa ngeprint banyak banget dalam 1 bulan, puluhan lembar atau ratusan lembar tanpa terkontrol. Nah, kalau di Brother sendiri, kita punya yang namanya secure print. Kita punya secure print. Jadi maksudnya adalah gini, printer kita ini sudah embedded langsung dengan secure print. Jadi kita bisa membatasi penggunaan cetak dari setiap masing-masing orang. Atau misalnya Jason kita batasin dalam 1 bulan hanya boleh mencetak 100 lembar. Terus saya dibatasin dalam 1 bulan hanya boleh mencetak 200 lembar. Itu bisa. Itu sehingga dia tidak melebihi batas cetaknya seperti itu. Jadi secure print itu perlu. Terus dan juga beberapa perusahaan sekarang sudah mulai beralih nih. Maksudnya beralih adalah mereka dari yang mempunyai aset printer, mereka berubah, mereka sudah tidak mempunyai aset. Kenapa? Karena kalau dia punya device printer atau punya aset printer, itu bukan hanya bicara 1 kali beli, bukan hanya bicara beli printernya saja, beli tintanya saja, atau beli consumables-nya saja,
tapi ini juga berbicara servisnya. Ya, di mana ntar berapa lama sekali ada kendala dengan printer, maka ada cost service yang harus dikeluarkan. Berapa lama lagi ada cost lagi service yang dikeluarkan. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai beralih dengan sistem rental, Jason. Maksud dengan sistem rental adalah, udah saya tidak mau ada cost printer lah, biaya printer, tapi saya bayarnya bulanan. Saya bayar sebulan sekian, bebas mau nge-print berapa aja boleh. Itu ada juga seperti itu rental. Atau juga ada yang sistem manage print service. Ya ini juga sama seperti rental sih, tapi di sini dari sisi user bayar setiap lembar yang dikeluarkan dari printer. Ya, jadi kalau printer itu 1 bulan ngeprint 1000 lembar, maka yang dibayar adalah 1000 lembar ini. Kalau yang dicetak hanya 500 lembar, ya udah yang dibayar 500 lembar ini. Ya, jadi dia hanya bayar dari cost per print dan juga dari sistem sewa printernya per bulan berapa duit sih. Nah, salah satu keuntungan di sini adalah dari sisi user atau dari sisi pengguna. Kita tahu kalau di kantor kan kita maunya udahlah, kita maunya produktif. Ya, kita maunya produktif, pokoknya kita cetak terus. Pokoknya bagaimana printer ini bisa menunjang pekerjaan kita. Nah, tapi sering terjadi kadang printer itu kan bisa saja terjadi kendala atau dalam tanda kutip PC rusak. Ya, nah, kalau itu punya kita sendiri printer, maka kita harus hubungin dulu service centernya, tunggu customer service center datang, atau kita bawa printernya ke sana, nunggu sekian hari, bisa seminggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi dengan adanya unit service ini, managed print services ini, nanti partner dari si kantor tersebut yang akan mengurusi. Biasa kita bilangnya adalah SLA, Service Level Agreement-nya seperti apa. Misalnya dari sisi kantor, saya punya kantor, ya saya punya perusahaan. Ya udah, saya maunya dalam waktu printer ini terjadi kerusakan, saya mau dalam waktu 3 jam sudah bisa dipakai. Atau dalam waktu 6 jam bisa dipakai, atau dalam waktu 1 hari bisa dipakai. Nah, itu juga bisa. Nah, itu salah satu yang untuk mereduce cost dari sisi perusahaan atau dari sisi company, karena banyak yang sudah mulai beralih nih, yang dari dia punya aset, dia sekarang maunya rental atau MPS tadi. Berarti emang ada pergeseran tren juga ya, Pak? Betul, untuk kantor biasa sekarang sudah mulai agak ada pergeseran tren. Nah, kalau untuk printer tersebut, saya pernah dengar teknologi yang namanya Brother Cloud Apps. Nah, itu apa sih, Pak? Brother Cloud Apps gini. Sekarang orang itu kan banyak bekerja dari luar, maksudnya dari luar kantor. Beberapa tahun yang lalu mungkin orang bekerja ya udah stay di kantor, 8 to 5, 9 to 6, stay di kantor. Ya, tapi sekarang banyak orang yang kerja dari luar, punya mobilitas tinggi. Ya. Jadi istilah kata dari luar pun bisa bekerja lah. Nah, dengan adanya Brother Cloud Apps ini bisa membantu dari sisi user nih yang punya mobilitas seperti itu. Contoh, misalnya si A lagi pergi, ya, saya lagi pergi keluar. Ya, ternyata bos saya yang di kantor membutuhkan dokumen dengan cepat, dan kebetulan dokumen tersebut ada di handphone saya atau dokumen tersebut ada di laptop saya. Nah, dengan adanya Brother Cloud Apps ini, maka saya bisa langsung ngeprint loh. Saya bisa langsung ngeprint dokumen yang ada di handphone saya, dokumen yang ada di PC saya atau di laptop saya, walaupun saya lagi di luar. Jadi print selama printernya terkoneksi dengan internet. Ya, selama printernya terkoneksi dengan internet, saya ngeprint dari luar, udah bos di kantor terima. Kan nggak mungkin, kadang kita juga nggak enak kan ngomong ke bos, saya kirimin by email ya, nanti bos ngeprint sendiri di kantor ya, kan nggak enak. Jadi dari luar bisa langsung ngeprint, ataupun kita juga punya email, ya, kita biasa kan terima email, ya, kita terima email, kita mau cetak email tersebut, nah itu juga bisa langsung. Jadi attach email dan kita langsung print dari printer yang ada di kantor ataupun dimanapun lah, selama terkoneksi dengan internet dan masuk dengan jaringan sistem kita. Scan juga bisa, ya scan juga bisa. Jadi kita juga bisa langsung scan to mobile, kita scan langsung masuk ke handphone kita, atau kita scan bisa langsung email. Kita scan sesuatu terus kita minta email kemana, itu juga bisa. Seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, ini
kan sekarang kondisinya lagi banyak perusahaan yang menerapkan work from home ya Pak ya. Yes, betul. Nah, itu printer-printer di kantor yang sekarang ini mungkin bisa dibilang sangat jarang digunakan karena karyawannya sedang pada WFH. Nah, Ya. itu kira-kira ada tips nggak dari Pak Santo mengenai perawatan printer-printer itu? Nah, kalau misalnya rental pun juga gimana itu? Aduh, perawatan printer ya gimana ya? Jadi Nah, kalau misalnya dari servisnya sendiri, dari yang tadi sempat Pak Santo mention, service centernya Brother ini punya keunggulan apa ya Pak kira-kira yang bisa diterapkan dan bermanfaat sekali nih buat perusahaan? Oke, pertama dulu ya, tadi bagaimana untuk menjaga kualitas printer tetap optimal ya, kurang lebih lah ya, tetap optimal selama work from home, jadi printer tinggal di kantor. Jadi gini, kalau printer Brother sendiri, selama itu tercolok ataupun nyala, ya, nyala dalam arti printer itu sekarang sudah bisa sleep mode. Jadi walaupun tercolok, dia sleep mode, jadi tidak sebenarnya tidak mengkonsumsi listrik. Ya, Untuk menghemat daya juga ya Pak? Ya, yes, betul. Jadi sleep mode. Ya, kalau Brother sendiri untuk inkjet printer, selama itu tercolok, maka printer tersebut bisa melakukan proses cleaning secara periodical. Gimana nih? Periodik. Jadi setiap periodik sekali, printer tersebut akan melakukan proses cleaning. Jadi sebenarnya tidak ada isu. Ya, sedangkan kalau laser sendiri, karena dia sistemnya bubuk, jadi tidak dicolok pun sebenarnya tidak masalah sih. Yang paling penting adalah waktu kembali ke kantor, kita lihat printer kita tersebut kotor atau tidak, banyak debu atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya banyak debu, udah lap aja pakai kain seperti itu, kita buka yang buat ngisian tinta, kita lihat berdebu atau enggak. Itu aja sih sebenarnya untuk cara nanti waktu kembali ke kantor. Ya, atau kalau inkjet printer, kalau kita nyalain pertama kali misalnya tidak tercolok ya, kita nyalain aja pertama kali, kita nyalain dan kita coba tes print. Kalau hasilnya masih optimal, masih oke, hasil cetaknya masih oke, ya udah jalankan, lanjutkan. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa kualitas tintanya yang keluar sudah tidak bagus nih, atau ada garis-garis atau ada yang lain, nanti bisa langsung melakukan proses cleaning dari printer tersebut. Oh, I see. Ya, jadi printer itu kan punya layar, tergantung printer ya, tergantung beberapa jenis printer, ada yang punya layar, ada yang tidak. Kalau tidak punya layar, bisa langsung dari PC, minta IT-nya atau IT-nya lah untuk melakukan proses cleaning. Tapi kalau punya layar, kita bisa melakukan sendiri. Kayak Brother, kita semua printer kita punya layar di sini. Jadi kita bisa langsung pilih maintenance dan kita cleaning dari sana. Nice. Karena kan inkjet itu sekali lagi, inkjet itu di dalamnya ini cairan. Ya, takut kalau nggak dipakai lama, terjadi penggumpalan di dalamnya. Nah, kita butuh proses cleaning seperti itu. Jadi ada beberapa faktor, salah satunya dari tintanya itu sendiri ya, dikhawatirkan terjadi penggumpalan, sebaiknya kita tes dulu ya Pak. Betul, makanya selalu pastikan selalu menggunakan tinta original. Pesan-pesan sponsor lah. Ya, sekarang tinta original, consumables original sudah mulai terjangkau kok. Ya. Karena kalau menggunakan consumables original, maka garansi tetap terproteksi. Terproteksi sesuai tergantung dari masing-masing vendor ya, atau masing-masing brand. Kalau Brother sendiri, tadi menyambung pertanyaan kedua, bagaimana dengan service Brother? Kalau Brother sendiri, kita memberikan garansi 3 tahun. Oh, 3 tahun ya Pak? Kita 3 tahun. Ya, jadi laser printer adalah 3 tahun. Kalau inkjet printer 3 tahun atau 30.000 lembar. Oh, I see. 30.000 lembar banyak kan ya. Jadi 3 tahun atau 30.000 lembar, mana yang lebih dulu? 30.000 dulu atau 3 tahun. Ya, garansi ini spare part semua tercover, print head tercover. Nah, salah satu cost yang mahal itu adalah sebenarnya cost service. Ya, kadang biaya service bisa hampir sama dengan biaya printer. Seperti itu kan. Ya, kadang cost wise. Makanya Brother kita jamin selama 3 tahun garansinya, ataupun inkjet 3 tahun atau 30.000 lembar. Jadi kalau ada kerusakan, tinggal telepon kita atau datang ke tempat kita akan perbaiki. Parts semua include di dalamnya, ataupun print head juga kita akan cover. Nah, itu penggantiannya selama menggunakan consumables original. Yes. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi perkantoran perusahaan yang ingin menerapkan cost efficiency
Nah, Brother ini juga memiliki 3 tahun garansi ya, Mas Santo ya. Betul, 3 tahun garansi. Jadi tentu sangat berdampak juga untuk meningkatkan cost efficiency dari perusahaan tersebut. Betul, karena salah satu faktor sebenarnya cost itu juga datang dari cost service. Ya, Ya, betul. oke. Siap. Baik, Santo, penjelasan mengenai printer ini udah sangat informatif ya. Oke, sekarang kita mau sama Ibu Sylvia